Saya punya satu cucu. Kalau dia nggak ada, saya juga nggak mau hidup lagi. Perhatian tertuju pada gadis kecil Xiao Yuyu yang dalam perawatan darurat. 3 hari lalu, Xiao YY Berusiana. Naas tertabrak dan terlindas mobil. Karena penyakit jantung bawaan, dokter merasa sulit menyelamatkannya. Hanya dokter jenius Bai Chunzhen yang bersikeras melakukan operasi untuknya. Operasinya berlangsung 3 hari. Rekor keberhasilan operasi dokter Bai Chunzhen mencapai 100%. Kali ini, mampukah dia menyelamatkan nyawa Xiao Yuyu? Dr. Bai. Director. Dokter Bai 3 hari tidak tidur, bisa berbahaya. Tidak ada pilihan lain. Operasi ini hanya oleh dokter Bai. Dia menderita sindrom Asperger. Bersikra. Sindrom Asperger, gangguan spektrum autisme dengan kurangnya keterampilan sosial. Nyawa pasien adalah segalanya. Sebelum dia tidak akan berhenti. Operasinya berhasil. Dokter Bai. Dokter, Bagaimana dengan cucu saya? Pasien sudah lepas dari bahaya. Ah, syukurlah. Terima kasih, dokter Bai. Jangan begini, ayo bangun. Sudah tahu dokter Bai pasti berhasil. Dulu aku dalam kondisi sekarat, tapi dokter Bai yang menyelamatkanku dari ambang kematian. Dokter Bai sudah bertahun-tahun pengalaman, tidak pernah gagal dalam operasi. Beliau benar-benar dokter yang luar biasa. Ayah, Ibu, Aku tidak mau ke rumah sakit. dokter sudah bilang aku tidak akan sembuh. Aduh nak, para dokter itu cuma sok pintar gara-gara bisa mengobati, bisanya ngomong sembarangan saja. Suamiku, kamu harus cari cara, selamatkan Kangkannya. Kangkan jangan takut. Ayah ada di sini. Ayah nggak biarkan kamu kenapa-napa. Ahli medis terkenal Bai Chunzhen. Dia ada di rumah sakit ini. Dia bisa menghidupkan orang mati. Operasi tidak pernah gagal. Ayah akan membawamu menemui dia. Kangkang, jangan takut ya. Pasti akan memanggil dokter untuk menyelamatkanmu. Begini, ikut ayah untuk pemeriksaan. Ibu pulang, nanti membawa Ultraman favoritmu. Oak. Ayo pergi. Si Wenshen, aku sudah memesan taksi. Kamu pulang dan istirahat dulu. Dokter Bai. Saya mohon, tolong selamatkan anak saya. dia sakit apa? Anak saya. Kalian berdiri dulu, ayo berdiri, anak kecil. Anak saya. Anak saya mengidap penyakit jantung bawaan. Dokter bilang dia tak akan hidup lebih dari 10 tahun. Tapi dia anak saya. Dokter Bai, saya tahu Anda ahli medis. Anda bisa menyelamatkannya. Selama Anda bisa menyelamatkannya, saya siap memberikan setengah dari harta keluarga Yo kepada Anda. Bisa selamatkan, lakukan. Melakukan operasi. Kamu bisa menyelamatkannya. Apa sekarang bisa operasi? Sekarang belum bisa. Anakmu kondisinya masih cukup stabil. Tidak perlu buru-buru sekarang. Tapi dokter Bai, dia 3 hari tidak tidur. Kalau tidak istirahat. Tubuhnya akan segera tidak kuat. Iya benar. Tidak masalah menunda. Kesehatan adalah modal revolusi. Dokter Bai, Anda istirahat dulu. Setelah Anda pulih, akan bawa anak ke sini. Saya akan Si Wenshen, kamu harus istirahat. Dengar kata-kataku, pulang dan tidur beberapa jam. Begitu istirahat cukup, aku langsung atur operasi. Ok? 2 jam. Baiklah. Minimal 2 jam. Dr. Su, tolong antar dokter 2 jam lagi, ingat jemput dia kembali. Akan bawa pasien dan keluarganya untuk Baik. Dokter Bai, silakan ke sini.
Dok, cepat. Dokter, dokter. Kenapa anak saya tiba-tiba kambuh begini? Direktur, di mana Dokter Bai? Panggil dia. Hanya dia selamatkan anak saya. Jangan panik. Dokter Su sudah pergi menjemputnya. Telepon lagi buat tanya. Oke. Dr. Su, kamu jemput Dokter Bai? Apa maksudmu? Dokter Bai dipukuli orang. Dia satu-satunya ahli yang bisa selamatkan anakku. Siapa berani menyakitinya? 2 jam lalu, dokter bilang anakku nggak akan hidup sampai umur 10 tahun. Lihat, bikin Kangkang dan Chen Yao takut. Aku sedih banget. Semoga Ultramannya dia suka, bisa buat dia lebih tenang. Ahong, jangan marah. Dokter itu tidak bisa menyembuhkan Kangkang. Itu karena mereka tidak kompeten. Bukankah Direktur Yo bilang sudah mencari ahli medis terkenal, Bai Chunzhen? Aku dengar. Keberhasilan operasi Bai Chunzhen 100% loh. Kangkang pasti baik-baik saja. Benar, anakku kuat, pasti tidak akan ada masalah. Kalau terjadi sesuatu, aku akan buat dokter terkubur dengan anakku. I get terkubur. Tapi, Bai Chunzhen bisa menyembuhkan Kangkang. Aku rela beri setengah harta keluarga Yo padanya. Setengah harta keluarga? Bukan. Keluarga Yo kalian kan orang terkaya di Jiangteng. Setengah harta, kalian berdua benar-benar terlalu murah hati. Kangkang nyawa kami. Setengah harta itu bukan apa-apa. Sayang. Dokter Bai setuju operasi Kangkang? Baik, aku segera ke sana. Itu mainan favorit Kangkang. Dia menungguku di rumah sakit. Hei, airnya berbahaya. Kamu ini istri orang terkaya. Bagaimana bisa ambil risiko seperti ini? Biar aku saja. Cepatlah. Mendekat lagi. Biar aku sendiri saja. Ahong. Aku nggak bisa berenang. Ada orang. Ada yang jatuh ke Ada yang bisa cepat tolong nggak? Ada nggak? Ahong, ada nggak? Tolongin dia. Aduh, nggak beres ini. Anak muda itu juga bahaya. Kenapa diam? Tolong mereka. Air sungai ini dalam, tiap tahun banyak yang tenggelam. Kalau nggak jago berenang, nggak ada yang berani turun. lihat deh. Dia berhasil selamatkan orangnya. Ahong, kamu nggak apa-apa kan? Gadis ini pingsan. Dasar bajingan, apa yang kamu lakukan? Tadi pegang pantat teman aku belum cukup. Sekarang mau pegang dadanya, ya? Tidak boleh. Hei kamu. Ahong. Hei. Ahong. Dia sudah sadar. Sadar. Ultraman tidak hilang. Ahong, kamu akhirnya sadar. Bajingan ini, dia melecehkanmu saat kamu pingsan. Dia pegang dadamu. Apa? Berani sekali kamu. Berani sekali kamu. Mau apa kamu? Dia sudah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu. Kenapa kamu malah memukulnya? Dia menyelamatkanku? Siapa yang menyelamatkan orang sambil pegang dada dan pantat? Menurutku dia sengaja ambil kesempatan. Pura-pura menyelamatkan, niatnya cari untung. Oh, begitu ya. Dasar bajingan. Beraninya ambil kesempatan sama aku.
Dr. Bai, Kamu di mana sekarang? direktur suruh jemput kamu ke rumah sakit. Di tepi sungai. Tepi sungai di selatan kota. Aku akan langsung jemput kamu sekarang. Kamu nggak punya hati, sungai itu dalam. Kalau bukan dia nolong, kamu udah tenggelam lama. Kamu berani sumpahin aku. Yang dia bilang fakta. Hidupmu diselamatkan dia. Kok bisa gitu? Ngasih balesan malah jahat. Aku nolong orang. Omong kosong. Kamu melecehkan sahabatku. Sudahlah, dia mau nolong. Nggak ada pikiran aneh. Nolong orang pasti ada kontak. Itu kan wajar. Kok hatimu bisa sejahat itu sih? Kalau dia nggak bangun, harusnya pakai napas buatan. Menurutmu, itu jadi nyosor paksa? Dia memperlakukan sahabatku kayak gitu. Kalian bantu dia. Udah deh, jangan ribut lagi. Dia kelihatannya nggak normal. Nggak mungkin punya pikiran begitu. Orang bagaimana mau jadi penyimpang? Ahong, jangan dengar omong kosong mereka. Kamu sahabatku, aku nggak akan percaya mereka. Bajingan, sujud dan minta maaf. Waktunya nggak banyak lagi. Operasi. Istirahat. Aku harus pulang untuk operasi. Ahong, dia berani mengabaikanmu. Kamu? Kenapa kamu malah memukul orang? Dia itu penyelamatmu. Dia kuma bejenggen, mana pantas dapat penyelamat. Anak itu masih menunggu aku untuk operasi. Jangan kebangetan, kamu bilang mau operasi untuk anak itu. Sepertinya dia Cepat lepaskan dia. bodoh, tidak mungkin jadi dokter. Iya, benar. Orang ini ngomong gak jelas. Apa dia bisa operasi? Dia salah ngomong. Pasti anaknya operasi. Anaknya dioperasi. Tapi kamu keluar jadi berandal? Nggak pantas orang tua. Punya ayah seperti kamu memalukan. Mungkin lebih baik anak itu pergi. Iya, setuju. Anak ini tidak akan mati. Aku akan selamatkan dia. Kamu masih pura-pura, aku harus bongkar kamu, biar saudari lain tidak jadi korban. Semua orang, hari ini aku mau. Bongkar seorang bajingan. Barusan saat sahabatku pingsan. Dia pura-pura menyelamatkan tapi menyentuh. Kalian harus hati-hati sama dia. Penampilannya sih kelihatan jujur banget. Ahong, Dia berani dorong aku. Jausan, berhenti. Apa yang kalian mau lakukan pada Dokter Bai? Mau mati ya? Berhenti. Apa yang kalian mau lakukan pada Dokter Bai? Dokter Bai. Kamu baik-baik saja? Dia benar-benar seorang dokter. Mato, dia bicara aja nggak jelas. Mana mungkin dia dokter? Wahai teman-teman, mereka satu komplotan. Lihat, aku mau bongkar, sengaja keluar buat akting. Oh, jadi begitu. Jadi semua kelakuannya sengaja diperankan. Berlagak gila, biar bisa manfaatin orang. Kamu ngomong apa sih? Dia itu benar-benar dokter. Masih harus balik ke rumah sakit buat operasi. Baliklah. Balik buat operasi. Dokter B, pasien mengalami darurat. Direktur mulai persiapan operasi. Kita pulang ke rumah sakit, balik ke rumah sakit. Berani. Aktingnya lumayan mirip. Kamu juga perempuan, kok malah bela preman? Nggak malu sebagai wanita? Keluarga di live streaming, kalian harus hati-hati. Hantu semacam ini, Preman busuk. Nggak peduli kamu akting apa. Kalau tak sujud minta maaf hari ini, jangan harap. kamu ini ngerti nggak sih apa itu? Dia beneran dokter, memang mau pergi operasi. Jalan nggak benar, mau operasi? Jangan banyak omong, cepat sujud minta maaf. Mobil. Kembali dan laku mobil. Berani-beraninya bajingan ini nggak pedulin aku. Dokter B. Dokter B. Mau cari masalah ya kalian? Dokter B. Menyetir. Aku mau balik ke rumah sakit. Mau tipu aku? Nggak akan bisnis dengan kamu. Pergi sana. Dokter Bai, tadi kamu nggak apa-apa, kan? Tadi itu percobaan pembunuhan. Dia kan nggak apa-apa sekarang. Brengsek. Berlutut dan minta maaf temanku. Kalau tidak kembali ke anak itu akan dalam bahaya. Kamu masih mau Aku.
Aku Masalahmu dengan Dokter Bai. Tindakanmu sama saja dengan mencoba membunuh. Dokter Bai buru-buru menolong orang, kalau terus ganggu dan menunda operasi. Itu berarti pembunuhan ganda. Kamu pasti akan masuk penjara. Gadis ini benar. Dokter buru-buru selamatkan orang. Kamu di sini bikin ribut. Itu sama dengan pembunuhan? Anak siapa yang gak pernah sakit? Kita minta dokter nolong. Kamu malah mukul dokter. Hari ini aku di sini. Kalau kamu berani sentuh dia lagi, kamu lawan aku. Kalau bikin ribut, kita nggak bakal diam. Kalian masih berani lawan aku? Tahu siapa aku? Ini. Nyawa manusia atas segalanya. Tidak peduli siapa kamu. Kamu tidak bisa menghentikan langkah hidup. Kau. Baik. Kalian semua tunggu saja. Aku akan panggil orang sekarang untuk urus kalian. Dokter Bai. Sayang, cepat ke sini. Ada yang menggangguku. Halo sayang, ada apa? Sayang, cepat ke sini. Ada yang ngerjain. Apa? Pikir mereka, keluarga Yosial, anak sakit parah. Ngambil kesempatan rendahin istriku? Siapa mereka? Sekumpulan orang gak tahu diri. Ngandalin jumlah banyak, mau mukul aku. Cepat ke sini, selamatin aku. Berani ganggu keluarga Yo di Jiancheng. Mereka benar-benar cari mati. Sekarang, di rumah sakit nunggu dokter Bai operasi kangkang. Jangan takut. Sang San ada di dekat sini. Aku suruh mereka ke sana. Cepat bereskan. Jangan mengganggu operasi anakku. Oke, aku tahu apa yang harus dilakukan. Timku segera sampai. Tunggu. Kamu berani bicara? Kamu yang salah dari awal. Mereka selamatkan nyawamu. Dan Camus Malabala Budi Dongonja. Kalian, Gila ya kalian, apa urusannya denganmu? kamu ribet banget. Dan kamu, lihat deh rambutmu itu. Tidak bisa. Aku harus kembali ke rumah sakit. Kembali ke rumah sakit. Siapa Berani Gangu, Oranke Luargaku? Tepat waktu. Tangkap semuanya untukku. Tepat waktu. Tangkap semuanya. Baik, Nyonya. Jangan sentuh Dokter Bai. Quitter la Luan. Kamu sendiri menggerta aja udah cukup, tapi masih. Tak tahu diri, sadar nggak ini siapa? Ini istri orang terkaya, Yo Tianlu. Menyerangnya sama aja cari mati. Orang kaya tuh kenapa? Orang kaya boleh semena-mena? Betul sekali. Dia hampir saja bikin dokter terbunuh. Sekarang cegah dokter nyelamatin orang pembunuhan. Sekalipun Raja Surga turun, dia tetap harus masuk penjara. Kalian benar-benar bosan hidup? Males debat sama kalian. Urusan belum selesai. Sujud dan minta maaf. Bukan cuma itu. Kamu harus sambil sujud sambil teriak aku ini preman. Kalau enggak, jangan harap bisa pergi dari sini. Aku harus nolong orang. Aku harus nolong orang. Berani-beraninya kamu ngacuhin kami, ya? Ahong, teman-teman siaran langsung. Tolong kasih kami ide. Preman ini buru-buru mau kabur, pasti takut malu nih. Kita kasih dia papan, suruh keliling kota. Biar semua orang tahu dia preman busek. Ide bagus. San R, ambil pena dan papan. Oke. Le Pascan Acu. Hei, aku yang tulis, aku yang tulis. Bagus tulisannya. Gantungkan di tubuhnya, gantungkan dan biarkan dia keliling. Kamu masih berani lempar, tulis di bajunya untuk kalau dia berani merobek bajuku, tulis saja di tubuhnya. Dokter itu segera menyelamatkan anak. Kamu masih memperlakukan... Apa kamu tidak takut karma mengena pada anakmu sendiri? Diam, beraninya mengutuk anak. Dokter anakku adalah ahli medis, Bai Chun Shen. Apapun penyakitnya, semuanya akan baik-baik saja. Dokter anakmu adalah Bai Chun Shen? Benar. Ada dokter Bai yang menangani. Tidak takut kutukan kalian. Kalau aku bilang, ahli medis legendaris Bai Chun Shen? Apa?
Dia itu Bai Chun-sen. Apa? Dia itu Bai Chun-sen. Bekenzen. Aku pernah dengar. Katanya dia berbakat luar biasa, tingkat keberhasilan operasinya 100%, banyak orang kaya. Mau dia obati? Antri aja susah buat dapat giliran. Omong kosong, dia bejingan bodoh mustahil dia ITU by Siunshen. Betul. Kamu bilang dia Bai Chun-sen? Apa buktinya? Aku punya. Lihat ini. Ini tanda pengenal Dr. Bai. Dia adalah ahli medis. Bekenzen. Dia Bai Chun-sen. Harapan anakku bisa selamat. Jadi tadi aku. Tidak mungkin. Ahong, Direktur Yo bilang Kangkang akan operasi, jadi Dokter Bai sekarang pasti? Mempersiapkan operasi. Bagaimana mungkin dia Maksudmu? Dia itu palsu. Betul sekali. Orang bodoh ini bicara nggak jelas. Mana mungkin dia ahli medis terkenal Bai Chun-sen? Lencana ini pasti dia juri. Baiklah. Beraninya pura-pura jadi dokter Bai depanku. Bosan hidup ya? Pukul dia. Aku juga dokter dari rumah sakit Renji. Aku bisa buktikan, dia memang Dr. Bai. Masih pura-pura ya? Kalian berdua pembohong. Kenapa menyamar jadi dokter? Di siaran langsung tadi, ada berita tentang kelompok kriminal. Kelompok pura-pura jadi dokter dengan nama Bai Chun-sen untuk mencuri organ di klinik. Menurut aku, berdua pasti kelompok dengan orang-orang itu. Ngomong apa kamu? Kami dokter dari rumah sakit Renji. Kalau nggak percaya, cek situs resmi. Acting. Terus aja acting. Aku mau selamatkan orang. Berikan pisaunya padaku. Aku harus menyelamatkan orang. Kamu kecanduan acting ya? Aku akan melumpuhkan tanganmu sekarang. Lihat bagaimana kamu akan berakting. Beranti. Anakmu bisa mati. Berani-beraninya kamu mengutuk Kalau bisa menemukan Dr. Bai, pasti anakmu sakit parah. Aku jamin dengan nyawaku, dia benar-benar Bai Chun-sen. Jika melumpuhkan tangannya, tak ada yang bisa menyelamatkan anakmu. Diam. Kita janjian dengan Dr. Bai untuk operasi. Aku kasih labelnya ke dia, bilang. Kita bereskan satu penipu nanti. Dia pasti senang sekali. Sok tahu. Ada apa suamiku? Cepat ke rumah sakit. Anak kena serangan jantung, segera operasi. Aku langsung ke sana. Ahong, pie. Kangkang kena serangan jantung di rumah sakit. Biarin orang-orang gak guna. Kita ke sana. Siaran langsung dihentikan dulu. Kita harus ke rumah sakit. Dr. Bai. Kamu nggak apa-apa? Tolong orang itu, Dr. Bai. Direktur, Dr. Bai dipukul orang. Apa yang kamu bilang? Dr. Bai dipukul orang. Dia satu-satunya ahli medis yang bisa selamatkan anakku. Siapa berani sakiti dia? Sekarang kondisinya gimana? Apakah ada luka fatal? Sementara tidak ada luka fatal. Bawa dia ke rumah sakit. Aku akan tunggu kalian di depan ruang operasi. Direktur, Dr. Bai bagaimana? Kalau dia terjadi sesuatu, siapa yang akan operasi anakku? Jangan khawatir, Dr. Bai tidak ada luka fatal. Mereka sudah dalam perjalanan kembali, akan segera tiba. Sayang, bagaimana keadaan Kangkang? Masih dalam upaya penyelamatan. Kangkang baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba kambuh parah? Aku tidak tahu. Dia datang baik-baik saja lalu tiba-tiba kambuh. Dia harus segera dioperasi sekarang. Dokter lain tidak yakin, Dr. Bai saja yang bisa melakukannya. Di mana Bai Chun-sen? Panggil dia untuk operasi anak saya. Direktur bilang dia masih di perjalanan. Apa? Dia belum datang? Tangent.
kalian berdua berani datang ke sini. Dokter Bai, kenapa baju Anda begitu? Dan tangan Anda juga? Dokter Bai, dia ahli medis Bai Chunzhen. Tangan Dokter Bai. Ditusuk seseorang dengan pisau. Sialan, siapa yang berani melakukan ini? Dokter Bai, siapa yang melukaimu? Ini sama saja membahayakan nyawa anakku. Aku pasti akan membuatnya menderita seumur hidup. Dokter Bai, apa kau salah orang? Dia itu istriku. Kau adalah dokter utama operasi anakku. Bagaimana mungkin dia menyakitimu? Dia me l'a renseigné à Meunier-la-Matcan Oran. Dokter Bai, kami sedang menunggu Anda untuk operasi anak kami. Mengapa dia menghalangi Anda? Di antara kalian, apa ada kesalahpahaman? Benar, semua hanya kesalahpahaman. Mana mungkin saya menyakiti penyelamat anak saya? Kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Tadi on a tué Sangye. Dokter Bai mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan. Tapi kamu dan sahabatmu telah melakukan apa? Tangan. Chunzhen, Dokter Bai. Kalian yang membuatnya jadi seperti ini. Bukan urusanku. Dokter Bai baik saja, kenapa begini? Du Hong, apa yang kalian lakukan? Aku tidak tahu, aku tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak mau mengaku, ya? Kalau begitu, biar aku yang bicara. Kalian dulu menuduh Dokter Bai itu cabul, menyerangnya di internet, lalu memaksanya untuk turun ke jalan dengan tulisan di bajunya. Meskipun sudah bertindak keterlaluan, Dokter Bai tidak masalah. dia hanya fokus untuk operasi anakmu. Tapi kamu malah melukainya dengan pisau. Ternyata kamu. Dokter Bai ingin menyelamatkan orang. Kenapa kamu sejahat itu? Kamu menghancurkan tangannya. Kamu suruh aku panggil orang. Buat menghina Dokter Bai. Satu-satunya harapan anak kita untuk bertahan hidup. Du Hong, apa kamu sudah gila? Nggak tahu, nggak sengaja. Aku tanya kamu sekali lagi. Tangan Dokter Bai. Apakah kamu yang melukainya? Iya, aku. Tapi aku. Ah Hong, anak kita akan mati karena kamu. Sayang, dengarkan aku dulu. Aku tidak tahu dia itu Dokter Bai. Dia satu-satunya harapan hidup kangkang kita. Aku memohon padanya tidak cukup. Mungkinkah aku melukai? Iya, Pak Yo. Kita harus tahu dia Dokter Bai. Mana mungkin kita sampai... Kalau bukan Dokter Bai, kalian berani? Kalian cuma nindas orang aja. Lihatlah, Dokter Bai udah kalian bikin menderita begini. Aku udah bilang dia itu Dokter Bai, aku terus jelasin, tapi kalian tetap aja nggak percaya. Kalian hancurin tangan Dokter Bai. Nggak ada yang bisa operasi anakmu sekarang, udah puas kan? Nggak ada yang operasi kangkang, dia bakal mati. Kangku, Ah Hong, jangan panik. Rumah sakit ini besar, pasti ada dokter untuk operasi. Kalau semua bisa operasi kangkang, perlukah habiskan setengah harta untuk minta tolong Bai Chunzhen? Ini semua salah kamu. Karena kamu bilang dia preman, aku nggak akan bertindak begitu. Gimana bisa salahku? Aku mau bantu kamu. Jangan ribut lagi. Direktur, nggak ada cara lain? Rumah sakit Renji rumah sakit terbaik di negeri. Kalian punya cara untuk menyelamatkan anak saya, benar kan? Penyakit jantung bawaan menjadi tantangan di dunia medis. Rumah sakit Renji memiliki sejarah 100 tahun, muncul Dokter Bai, ahli jenius. Selain dia, kami semua tak mampu berbuat apa-apa. Ini salahku, semua salahku. Menghancurkan harapan terakhir kangkang. Apakah anakku hanya bisa menunggu kematiannya? Tidak akan mati. Aku selamatkan. Aku selamatkan. Si Wenshen. Dokter Bai. Apa yang kamu bilang? Kamu bisa selamatkan anakku. Opérasi. Kamu bercanda saja. Tanganmu seperti ini, bagaimana bisa... Dokter Bai jadi begini, semua gara-gara kalian. Diam. Dokter Bai, kau begini? Apa bisa operasi anakku? Bisa.
Aku akan See you engine. Kau sudah lama tidak istirahat. Sekarang tanganmu begini. Kalau dipaksakan operasi, tanganmu ini mungkin akan rusak total, bahkan nyawamu juga akan terancam. tolong selamatkan nyawa. Baiklah. Akhirnya aku tidak bisa menentangmu. Berjaga-jaga jika ada bahaya. Aku akan mengatur dokter lain untuk mendampingi. Jadi artinya dia masih bisa dioperasi? Dokter Bai, melukaimu adalah kesalahanku. Kamu bisa membalas, tapi anakku tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Saat menyakiti Dr. Bai, kenapa kau tak pikir dia itu tak bersalah? Dr. Bai, Anda adalah seorang dokter. Juga ahli medis terkemuka, Anda tak bisa membiarkan orang Aku akan menolong. Dokter Bai, aku sudah tak. Anda berhati baik, tidak akan membiarkan seseorang mati tanpa bantuan. Sebagai dokter, Kami tidak akan diam melihat orang bahaya. Tapi bukan alasan merendahkan dokter. Dokter Bai fokus menyelamatkan orang, tak bisa menghentik. Tapi kamu harus bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Jangan khawatir, Direktur. Dokter Bai penyelamat nyawa anak saya. Yang melukai Dokter Bai, akan saya beri pelajaran. Setelah operasi, pasti membuat mereka meminta maaf kepada Dokter Bai. Saya akan antar mereka ke penjara. penjara apa? Ahong, nggak bisa masuk penjara. Kalian boleh ngomong apa saja, asal selamatkan anakku, masuk penjara atau nyawaku pun kuberikan. Semoga kalian tepati janji. Dr. Bai, Direktur, kita ganti baju dulu yuk. Ingat janji kalian. Gimana kalau setelah operasi Tuan Yo kirim kita ke penjara? Bai Chun-han sudah dipukuli kayak gitu. Aku nggak percaya, dia bisa operasi tanpa... Operasi. Ahong, Kita harus masuk. Kalau Bai Sion dan diam-diam ngelakuin trik di dalam, gimana dong? nggak mungkin, kan? Tangannya aja udah masih maksa buat operasi. Kehidupan Kang satu, nggak bisa taruhan pada sifat manusia. Apa yang kamu bilang masuk akal juga. Direktur, kami masuk dulu. Hei, kami juga mau masuk. Keluarga dilarang masuk saat operasi. Anakmu tunggu diselamatkan. Apa mau tunda dia lagi? Aku khawatir sama anakku. Aku cuma pengen lihat dia. Kan ada keluarga yang pernah ikut ngeliat sebelumnya. Kenapa nggak boleh masuk? Polly. Mau diam-diam ubah sesuatu di dalam. Kamu benar-benar nggak masuk akal. aku harus operasi. Kamu. Kita harus masuk. Jodong. Bai Chun-han terluka parah. Anda benar-benar tidak khawatir tentang Kang? Bai Chun-sen dipukul istri saya sampai begini. Mungkin dia menyimpan dendam. Direktur, izinkan kami masuk. Kami janji tidak akan mengganggu Dokter Bai melakukan operasi. Kalau mau masuk, silakan. Tapi kalau kalian berani bikin keributan di ruang operasi, akan segera mengusir orang. Direktur rumah, Dokter Bai sedang operasi untuk anakku. Operasi Siapapun yang berani bikin aku yang pertama tidak akan membiarkan dia begitu saja. Aku harus merekam ini. Biar tidak ada yang bermain curang. detak jantung pasien kembali normal. Memang Dokter Bai luar biasa. Bagus sekali. Sayang, anak kita ada harapan. Dokter Bai. Tidak boleh. Dr. Bai tidak boleh lanjut operasi. Dokter Bai tidak bisa lanjut. Kamu yang pimpin operasi. Dr. Bai, aku bawa kamu keluar untuk dijahit. Tidak baik. Darah pasien mengalir balik. Lihatlah. Tidak bisa, jika begini terus, anak saya akan mati. Dokter Bai, Anda bisa menyelamatkan anak saya, lanjutkan Aku akan Tidak bisa. Tangan Dr. Bai seperti ini. Dia tidak bisa melanjutkan operasi. Kenapa nggak bisa? Dia terluka, tapi operasi, kan? Menurutku dia cuma dia dendam, sengaja menolak operasi. Di ruang operasi nggak boleh merekam.
Kenapa takut kalau salah? Aku ngerti sekarang. Kalian sengaja manfaatin karena kami nggak paham. Kalian mau sengaja bikin Kangkang mati, kan? Kalian udah cukup bikin keributan belum? Tangan dokter Bai seperti ini, lanjut operasi berarti tidak bertanggung jawab pada pasien. Begini saja. Operasi ini, Biar saya yang tangan. Dr. Su. Segera bawa dokter Bai untuk istirahat. Tidak bisa. Hanya Dr. Bayong menyelamatkan Kang. Operasi ini dia harus lakukan. Kalau tidak, aku akan bongkar. Kalian tidak mau membantu saat kami butuh bantuan. Dia harus menjalani operasi. Sesuatu terjadi pada anak saya, akan buat seluruh rumah ikut bertanggung jawab. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Direktur. Istri saya mungkin emosional. Semua demi anak kami. Dokter Bai, kamu tahan dulu. Asal bisa selamatkan anakku. Syaratnya aku setuju. Tidak bisa. Tangan dokter Bai tidak kuat, tidak bisa melakukannya. Minger. Sarung tangan. Berikan sarung tangan padaku. Dia ini bisa melakukan. Aku lihat dia sengaja pura-pura. Kalian. Dokter Bai, jangan bergerak. Operasi ini harus selesai hari ini. Kalian ini keterlaluan. Direktur, operasinya belum selesai. Mereka tidak akan berhenti begitu saja. Dengan kepribadian dokter Bai, Selama dia belum tumbang. Dia pasti tidak akan menyerah. tapi ini berbahaya bagi pasien dan dokter Bai. Tenang saja. Aku sedang mengawasi. Kalau ada apa-apa, Aku sendiri yang akan turun tangan. Syukurlah. Operasinya berhasil, pasien sudah melewati masa kritis. Dokter Bai, Chun Zhen. halo, Direktur. Kangkang, beberapa hari lagi keluar dari rumah sakit. Wah, bagus banget. Mengenai janji yang kamu bilang. Soal di penjara itu. Direktur, tenang aja. Soal dokter Bai yang terluka. Saya pasti kasih penjelasan yang memuaskan. Dokter Bai sudah sadar. Kalian pergi menyerahkan diri aja. Minta pengacara bantu kurangi hukuman kalian. Pak Shou. Saya tidak bisa menyerah. Kalau masuk penjara, hidup saya akan hancur. Pak Shou. Saya melindungi Ahong, meskipun Anda tidak peduli. Tapi Ahong, dia itu istri Anda. Iya, suamiku. Saya kan istri kamu. Kenapa kamu biarkan aku masuk penjara demi orang luar? Kamu biasanya sombong. Tapi itu cuma masalah kecil. Kamu tahu batasannya. Gak nyangka kamu lucu. Belum tahu siapa, tapi kamu berani cari masalah. Kalau terus begini, jangan bilang anak kita. Aku bisa celaka karena kamu. Suamiku. Itu hilaf sementara. Aku janji. Sayang. Kamu nggak bisa biarin aku Kamu lupa? Dulu bangkrut. Semua orang meremehkan kamu. Cuma aku selalu setia sama kamu. Dan juga, aku ini ibunya Kangkang. Kangkang masih kecil, kamu tega lihat dia tumbuh tanpa ibu? Tuan Zhou. Si bekerja tidak sempat urus Kangkang. Sejak kecil, Kangkang diasuh oleh aku dan Ahong. Kalau tidak demi dia, tolong beri kami kesempatan sekali Sayang. Demi hubungan kita bertahun-tahun, sebagai suami istri. maafkan aku kali ini saja. Aku janji. Aku pasti mulai sekarang aku tidak akan bikin masalah lagi. Tapi Kangkang masih dirawat di rumah sakit. Kalau tidak di penjara. Susah bagiku menjelaskan ke kepala. Aku benar-benar sulit. Kami terbawa emosi sesaat. Dokter Bai itu berhati mulia, pasti tidak mempermasalahkan. Kita langsung minta maaf dengan sungguh. Iya. Dokter Bai tangannya bertahan untuk operasi Kangkang. Kita minta maaf dengan tulus. Dia memaafkan kita. Oke. Antar cari dokter Bai. Dokter Bai mau maafkan kalian. Aku akan lepaskan. Terima kasih, Pak Yo. Kami pasti akan minta maaf dengan baik. Dokter B. Kalau bukan karena ulah Duhong dan yang lainnya, ini tidak akan terjadi padamu. Semoga Pak Yo itu bisa menepati janjinya. Biar mereka dapat hukuman yang pantas. 15 ans. Kamu sudah merasa lebih baik?
Tanganmu sudah diperiksa, tidak mengenai urat penting. Dalam 2 minggu lagi. Akan sembuh. Dr. B. Aku bantu kamu. Nggak bisa diambil. Tanganku sudah rusak. Siwenchen. Jangan panik. Tanganmu itu cuma terluka sementara. Nanti juga bakal sembuh. Nggak bakal sembuh. Pensilnya nggak bisa diangkat. Pisau bedah juga nggak mungkin. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Banyak dokter yang memeriksa. Tunggu lukamu sembuh dulu. Kamu masih bisa operasi lagi nanti. Pelan-pelan saja. Pasti sembuh. Dokter Bai, kamu sudah sadar. Operasimu sukses, anakku sudah aman. Beberapa hari lagi bisa keluar rumah sakit. Anak, Pergi terima kasih pada Dokter Bai. terima kasih Dokter Bai. Setelah operasi, perhatikan ya. Oh, kami akan perhatikan. Kalian berdua, masih bengong apa? Cepat minta maaf pada Dokter Bai. Dokter Bai, sebelumnya itu salah saya. Saya tidak seharusnya melukai Anda. Lihat, saya bawakan hadiah untuk Anda. Saya juga bawa. Dr. Bai. Sebelumnya saya salah paham, mengira Anda orang jahat dan memukul Anda. Tapi, lihatlah. Anda tidak terluka, jadi bagaimana kalau Anda besar hati dan tidak mempermasalahkannya? Iya, Dokter Bai, kami benar-benar menyesal. Bagaimana kalau kejadian sebelumnya dianggap selesai saja? Tidak. Tidak. Saya tidak butuh hadiah. Apa Anda merasa hadiah ini kurang berharga? Anda suka apa? Saya cari untuk Anda, atau tentukan harganya, saya tulis cek. Dokter Bai tak butuh hadiahmu atau peduli uangmu. Bukankah kalian sebelumnya bilang? Asalkan Dokter Bai menyelamatkan anak, kalian akan membayar harga yang sepantasnya. Apakah kalian sudah lupa? Tidak lupa. Bukannya sedang membicarakan ini? Dokter Bai, apa yang harus kami lakukan agar Anda mau memaafkan mereka? Dokter Bai tidak ingin mempermasalahkan, tapi kalian melukai orang dengan sengaja. Masuk penjara itu tak bisa dihindarkan. Tidak, saya tidak bisa dipenjara. Kalau masuk, hidup saya hancur. Ayah, aku tidak mau ibu di penjara. Direktur, mereka mengakui kesalahan. Bersedia memberikan kompensasi. Tapi Kangkang masih kecil. Ibunya tidak boleh dipenjara. Aku sudah tahu, kalian pasti akan ingkar janji. Kalian mencelakai Dokter Bai seperti ini, lalu pikir semua bisa selesai dengan uang? Kalian mencelakai Dokter Bai seperti ini, lalu pikir semua bisa selesai dengan uang? Kami hanya melukai tangannya. Barusan direktur bilang, kan? Tangannya akan sembuh. Ahong, aku rasa Lagi pula operasi. Sudah selesai. kita juga nggak perlu banget memohon padanya. Betul. Operasinya sudah selesai. Kamu juga nggak ada masalah besar. Ini 3 juta.
Anggap saja sebagai kompensasi. Kurang uang ya? 5 juta cukup nggak? Kumapena jelek apanya yang minarik? Hong, aku rasa dia sengaja merendahkanmu, bikin kamu malu. Berani-beraninya kamu. Begini caramu memperlakukan dokter yang menyelamatkan nyawa? Anakmu baru saja selesai operasi, bahkan belum keluar dari rumah sakit. Direktur, jangan marah. Kami bersedia mengganti rugi. Sesuai perjanjian. Dokter Bai sudah menyembuhkan anak. Kami akan memberikan setengah harta keluarga Yo padanya. Tidak bisa. Keluarga Yo adalah terkaya di Jiangcheng. Bai Tunzhan melakukan satu operasi, kenapa diberi setengah harta? Benar, suamiku. Hasil kerja kerasmu, kamu rela memberikannya? Apa yang bisa kulakukan? Kangkang belum keluar rumah sakit. Kamu takut apa? Operasi Kangkang selesai, dia sembuh sejak lama. Mereka membiarkan Kangkang dirawat di rumah, hanya karena mereka ingin rumah sakitnya mendapatkan uang lebih banyak saja. Apa yang kamu omongkan? Kangkang baru saja selesai operasi. Untuk keamanannya, kami biarkan dia dirawat untuk observasi. Kamu ngomong gampang, tapi siapa tahu apa di pikiranmu. Ahong, Menurutku, kita nggak bisa biarin Kangkang terus tinggal di sini. Kalau terus begini, siapa tahu kejadian apa? Nggak bisa, Kangkang nggak boleh keluar dari rumah sakit. Kamu panik, kan? Aku tahu kalian pengen tahan Kangkang di sini biar tagih uang lebih banyak. Kangkang, kita nggak rawat inap, ya. Tante ajak jalan-jalan, gimana? Iya, aku mau jalan-jalan. Ayah, ibu, kalian ajak aku jalan-jalan ya. Langsung urus keluar rumah sakit sekarang. Besok mama ajak kamu ke taman hiburan. Mau main kapal bajak laut? Baru operasi, jangan terlalu terstimulasi. Baru operasi, jangan terlalu terstimulasi. Barusan pura-pura anggun, cuek sama orang, sekarang sok jadi dokter baik. Nah, kita pergi. Kalian ini ngawur. Anakmu selesai operasi. Masih perlu berbagai pemeriksaan, masih perlu pemulihan. Keluarga Yo adalah orang terkaya di Jiangcheng, punya banyak dokter keluarga. Kurangkah orang untuk pemeriksaan? Ahong, Kita urus keluarnya Kangkang dari rumah sakit. Tuanzhou. Kamu membiarkan mereka berdua bertindak sembarangan begitu saja? Chen Yuyao benar. Bagaimanapun, Bai Du Hong pernah punya konflik. Aku tidak bisa mengambil risiko dengan nyawa anakku. Direktur. Dokter Bai. Terima kasih banyak sudah menyelamatkan anakku. 5 juta ini anggap saja sebagai kompensasi saya untuk Dokter Bai. Kami keluarga Yo tidak akan merepotkan kalian lagi untuk perawatan selanjutnya. tidak bisa keluar. Jangan pergi, Chun Zhen. Biarkan mereka pergi. Dengarkan aku. Aku sudah memeriksa kondisi anak ini. Setelah operasi, Semuanya cukup stabil. Selama perawatan penuh seharusnya tidak akan ada masalah besar. Karena keluarga Yo punya tim medis sendiri. Biarkan saja mereka. Kamu fokus sembuh dulu. Jangan pikirkan mereka lagi. baik. Ini anak yang dokter Bai susah payah selamatkan. Semoga mereka tidak berbuat nekat. Aku nggak mau main ini, aku mau main di luar. Kangkang, kamu habis operasi. Dokter bilang perlu istirahat 2 bulan lagi. Jangan keluar sampai diizinkan. Ayah beli taman bermain buat kamu. Gimana? Nggak mau. Aku mau main di luar sekarang. Kamu. Kangkang. Halo. Aku akan ke sana sekarang. Sayang, harus ke kantor rapat. Kamu jagain Kang, ya? Pastikan dia tidak keluar. Oke, aku akan menjaganya. Mama, bawa aku main keluar. Aku belum ke taman bermain lama. Aku kangen banget main di sana. Tidak boleh. Ayahmu bilang, nggak boleh keluar. Aku nggak mau. Kalau kamu nggak ajak aku keluar, aku nggak mau makan. Kamu, Ahong. Kangkang sakit lama, belum pernah keluar. Kita bawa dia keluar, ya? Kita awasi kok, nggak akan ada apa-apa.
Baiklah. Operasinya sudah lewat setengah bulan. Mama ajak kamu jalan-jalan. Seru banget. Kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Dokter Bai, aku bawa kamu keluar untuk refreshing. Kata kepala rumah sakit, waktu kecil kamu paling suka main di sini. Dokter Bai, jangan lihat lagi. Tanganmu sudah sembuh, ini cuma pengaruh psikologis aja. Ayo ikut aku, kita main ke situ. Mama, di depan itu ada kapal bajak laut favoritku. Kenapa kalian di sini? Memang dunia ITU sempit. Kenapa? 5 juta belum cukup, sekarang mau tambah lagi, ya? Jangan ngomong ngawur, Dokter Bai nggak mau uang. 2 kartu itu sudah kami kembalikan ke Tuan Yo. Oke, kalian nggak mau uang. Kalian mulia sekali. Bukannya kalian dokter, kok nggak bekerja di rumah sakit, malah keluyuran, ya? Dokter juga manusia, butuh istirahat juga. Mama, ayo kita main yuk. Baik. Ayo. Dia baru operasi. Jangan buat dia Dokter Bai benar, dia baru selesai operasi jantung. Main seperti ini bisa membuat jantungnya tertekan. Operasinya 2 minggu lalu, dia sembuh. Jangan ngomong aneh. Anjing baik tidak akan menghalangi jalan. Minggir. tidak bisa pergi. Bu, ayo cepat pergi. Nanti kita nggak kebagian antrean. Oke. Kita langsung pergi sekarang. Pergi. Tidak boleh pergi. Aku sudah cukup sabar sama kamu, ya. Jangan sentuh dia, Kamu nggak apa-apa, kan? Berani kamu dorong aku. jelas-jelas kamu duluan yang mulai. Dokter Bai, kamu baik-baik saja? Kamu itu siapa berani pukul sahabatku, dan kamu juga, Bai Chun-sen. Kamu itu laki-laki bukan? Mau Byron perempuan maju untuk kamu? Dokter Bai. Tanganmu itu belum sembuh, ya? Masih bisa pegang pisau bedah enggak? Kalau nggak bisa, malah bagus. Dia preman, tak cocok jadi dokter. Kalau bukan karena dia selamatin anakku, udah bunuh dia dari dulu. Kalau bukan karena Dokter Bai, kamu dan anakmu sudah lama mati. Camus bala Québécois dongon Kiburukan? Itu karena nasib kami baik. Apa hubungannya? Lagi pula, apakah aku memohon untuk Dia mengejar keuntungan dan ketenaran, yang menawarkan diri untuk melakukan operasi. Calian. Calian. Beck. aku tahu? Dokter Bai, direktur bilang anak di selatan kota jatuh dari gedung. Serpihan kaca menusuk jantungnya. Dokter lain tidak bisa membersihkannya, perlu kamu untuk operasi. Aku pergi. Baik, aku akan segera mengantarmu. Sebagai tanggung jawab dokter, aku ingin mengingatkanmu sekali lagi. Tiga bulan pasca operasi jantung, tidak boleh alami gangguan. Kamu tidak peduli pada kami. Tapi jangan lupa, itu anakmu. Ayo pergi. Meski mereka berdua nyebelin, tapi apa yang mereka bilang ada benarnya juga. Kang, hari ini kita gak main, ya? Gak mau, aku mau main. Ahong, Dengerin mereka ngomong. kenapa? Kang lama gak main. Biarin dia main sekali, kita juga mawasin. Iya, aku mau main. Oke. Kalau begitu Mama akan ingat, kalau tidak enak, kasih tahu Mama, paham? Baik, ayo pergi main. Dokter Bai, akhirnya Anda datang. Dengan keahlian Anda, operasi pasti akan sukses. Tangan saya, apakah masih bisa pegang pisau operasi? Mama, Kakang, gimana? Ada rasa tidak nyaman? Mama, aku baik-baik saja. Permen ini dibeli untukku ya. Ini untukmu. Terima kasih, Bu. Lihatkan. Aku bilang, dokter cuma bikin panik. Kondisi Kang baik-baik aja.
Kang. Astaga, apa yang terjadi? Anakku baru operasi jantung. Sekarang dia muntah darah. Punya sakit jantung dibawa ke taman bermain? Kamu jadi ibu? Aku. Jean Combertien lagi. Cepat bawa anak ke rumah sakit Renji di sebelah. Bawa dia ke rumah sakit. Ahong. Jangan pergi ke rumah sakit, baru bikin masalah sama Bei Chun. Kalau dia kerja sama dokter lain untuk balas dendam gimana? Sekarang kita mesti gimana? Ke rumah sakit lain, aku akan ambil mobil. Tanganku nggak bisa dipakai lagi, tidak bisa operasi. Mana mungkin? Tangan sudah sembuh total. Tidak, tangan saya sudah tidak bisa dipakai. Saya tidak bisa lagi Tianjin. Jangan takut. Tanganmu sudah sembuh. Sekarang hanya masalah psikologis. Jika kamu belum siap, operasi ini, biar aku yang lakukan. 10 tahun yang lalu. Siwenjin. Jangan takut. Ini operasi pertama kamu. Bertahan sampai sekarang sudah sangat hebat. Kalau kamu belum siap, operasi ini, biar aku yang lakukan. Director. Anda baru menjalani operasi bypass jantung. Apakah Anda sanggup melakukan operasi berat sekarang? Dokter tidak boleh menelantar. Sebagai direktur, harus memberi contoh. Dokter Bai sudah kelelahan. Operasi ini, Ikan saya tangani. Ada apa, Tunzhen? sudah selesai. Aku kerjakan. Oh. Tetap kamu yang kerjakan. Kalau kamu nggak sanggup lagi, aku yang ambil alih. Oh. Yuyao, harus gimana ini? Kang baru operasi belum lama ini. Sekarang malah. Kalau terjadi sesuatu pada aku harus bagaimana sekarang? Ahong, jangan panik. Kangkang beruntung, pasti baik-baik saja. Du Hong. Sayang, kamu datang. Sayang kecil, kamu harus banget bikin anak hampir mati dulu, baru senang ya? Kamu harus bikin anak hampir mati dulu, baru puas? Sayang, bukan begitu. Kamu masih berani bilang begitu, sudah bilang, anak baru selesai operasi. Nggak boleh keluar. Kamu hebat banget. Harus bawa dia keluar, malah ke permainan yang begitu menantang. Tunggu. Kalau anak kita kenapa-kenapa, temani dia di sana. Aku juga nggak mau begini. Aku lihat anak kita lama stres. Sekali ini, aku mau bikin dia senang. Kamu? Nanti kita bahas lagi. Kondisi anakku gimana? Oh iya. Bukannya rumah sakit terdekat dari taman bermain itu RS Rinjani? Rumah sakit paling tahu kondisi anak. Kenapa kalian datang ke rumah sakit Fuhe? Kangkang masuk ruang operasi, dokter menyelamatkan dia. Sebelumnya kami menyinggung Bei Tunzhen. Takut dia balas dendam. Jadi tidak ke rumah sakit Renji. Kalian. Suster. Bagaimana anakku? Keadaannya kurang baik, sebaiknya bersiap mental. Apa? Dokter berusaha, tapi mungkin tak lama. Jika ingin menyampaikan, cepatlah. Tidak mungkin. Anakku. Anakku tidak akan kenapa-kenapa. Kangkang. Cepat bangun. Jangan tinggalkan Mama. Mama, aku sakit sekali. Apa aku akan mati? Mama di sini. Kangkang tidak sakit atau mati. Dokter, selamatkan anak saya. Anak saya belum mati. Dia bilang dia sakit. Dia bilang dia sakit. Itu tanda sebelum meninggal. Dia menjalani operasi jantung, lalu mengalami guncangan hebat. Tidak ada harapan. Jantungnya rusak, sulit diselamatkan. Saya tidak percaya. Anak saya tidak akan mati. Tolong segera selamatkan dia. Saya akan berusaha, tapi saya tidak bisa menjamin. Kamu lucu sekali. Panggil semua dokter di rumah sakit ke sini. Kalau anak tidak bisa diselamatkan,
kalian akan menemaninya ke kubur. Pak, Bu keluarga pasien, saya mengerti perasaan Anda. Dokter kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan setiap pasien, tapi kadang kami tidak berdaya. Itu tidak benar. Mereka gagal menyelamatkan. Masih ada Bai Chun-sen. Bai Chun-sen ahli medis luar. Dia punya cara menyelamatkan Kangkang. Bai Chun-sen. Ada Bai Chun-sen. Aku akan panggil dokter Bai sekarang untuk operasi Kangkang. Aku akan menemanimu. Bai Chun-sen sudah tersinggung parah. Belum tentu dia mau datang. Zhang San, temani aku ke rumah sakit Renji. Gunakan cara apapun. Harus bawa Bai Chun-sen kembali untuk aku. Perawat. Dokter Bai di mana? Dokter Bai operasi di dalam. Operasi. Ke ruang operasi. Hei, kalian gak boleh masuk ruang operasi. Hei Hong. Ruang operasi ini lampunya menyala. Bai Si Wenjun pasti di dalam. Cepat. Dokter Bai. Kenapa masak sini? Ini ruang operasi. Kalian cepat keluar. Tolong selamatkan anak saya. Dia di taman bermain, tiba-tiba sakit. Apa? Kenapa tiba-tiba dia sakit? Kamu ajak dia main permainan menegangkan? Iya. Salah saya. Salah saya yang tidak mengikuti petunjuk Dokter Bai, anak saya di rumah sakit sebelah. Hanya Anda bisa menyelamatkan. Asalkan bisa menyelamatkannya, syarat apapun akan saya setuju. Lepaskan. Saya harus operasi. Ahong. Bai Chun-sen, sikap apa ini? Dokter Bai, asalkan bisa selamatkan anak, nyawa pun saya serahkan. Jangan bicara sembarangan. Dokter Bai menangani pasien. Tidak boleh mengganggunya seperti Cepat keluar. Direktur, perawat bilang ada masalah. kalian datang tepat waktu. User Marika Kelluer. Bava pergi. Tidak boleh. Dokter Bai. Tidak, Dokter Bai. Tolong selamatkan anak saya. Kansin. Tenanglah dan fokus operasi. Aku yang akan urus. Lepaskan aku, Dokter Bai. Aku mau bicara dengan Dokter Bai. Kalian belum cukup ribut, ya? Dokter Bai operasi, kalian bikin keributan. Apa bedanya dengan membunuh pasien? Aku. Satpam, bawa mereka pergi. Berhenti. Suamiku, akhirnya kamu datang. Tuanzhou. Apa maksudmu ini? Apa kalian berniat bikin rusuh di sini? Direktur, bukan maksudku. Kangkang kambuh, terbaring di rumah sakit Fuhe. Aku meminta dokter Bai melakukan operasi. Anak di rumah sakit Fuhe. Dokter dari Fuhe akan mencoba menyelamatkannya. Dokter Bai melakukan operasi di dalam, dia tidak. Dokter lain tidak bisa menyelamatkannya, hanya Dokter Bai yang bisa. Panggil Dokter Bai keluar. Dokter Bai pergi menyelamatkan anakmu. Bagaimana dengan pasien di dalam? Apa nyawa anakmu lebih penting dari anak orang lain? Apakah dianggap tidak bernyawa? Aku sudah melihat kondisinya. Dia tidak separah itu. Kangkang hampir mati. Selamatkan Kangkang dulu. Kalau tidak, dia memang tidak peduli. Kangkang sudah tidak kuat. Dia tak bisa bertahan lama. Dok, dia satu-satunya anak saya. Mohon bantuannya. Biarkan dokter Bai keluar melakukan operasi untuknya. Siapa keluarga pasien di dalam? Saya kasih 1 miliar. Tidak, 10 miliar. Itu tidak masalah. Menurutku kamu tidak waras. Apakah nyawa bisa diukur dengan uang? Aku tidak setuju, begitu juga dokter Bai yang memegang prinsip menyelamatkan nyawa. Dia tidak akan setuju. Dokter kepala. Saya akui kejadian terakhir salah saya. Tapi saya sudah memohon keras, kamu yakin masih mau diam? Pak Yo, saya mengerti perasaan Anda yang sangat ingin menyelamatkan anak Anda sekarang. Tapi dokter Bai sedang melakukan operasi di dalam, dia nggak mungkin meninggalkan operasi itu. Begini saja. Kalau Anda nggak percaya pada dokter di rumah sakit ini, ikut Anda ke sana, gimana? Nggak bisa. Dokter Bai yang bisa selamatkan Kangkang. Kamu pergi nggak ada gunanya. Kamu muter alasan biar nggak bantu Kangkang. Kenapa kamu keras kepala? Dokter Bai sedang operasi, dia nggak bisa keluar. Baiklah. Kamu nggak bantu selamatkan anak saya, ya? Zhang San, matikan listrik, biar alat mereka nggak jalan. Saya ingin lihat dia masih bisa operasi apa enggak. Zhang San, matikan semua saklar listrik. Alat nggak bisa jalan, mau lihat operasinya. Oke, saya pergi sekarang. Saya mau lihat siapa yang berani. Kamu benar-benar gila.
Di rumah sakit ini, Ada banyak pasien tergantung pada alat. Kalau kalian mematikan listrik, itu membunuh. Apa bedanya? Coba bilang. kalau anak saya nggak bisa hidup, orang lain nggak boleh hidup. Kalian semua harus ikut mati. Kalian benar-benar gila, kalian. Pak Zhou, and a Bayarkan Marika bertingkah seperti orang gila? Direktur, saya tidak ingin sampai seperti ini. Saya hanya punya satu anak. Saya tidak bisa membiarkan dia mati. Bawa dokter Bai keluar, saya jamin mereka tidak akan macam-macam. Kalau tidak, jangan salahkan saya kalau bertindak tegas. Saya peringatkan kalian. Saya tidak akan mentolerir siapapun yang membuat kekacauan di rumah sakit saya. Kapten Su, instruksikan keamanan menjaga saklar listrik dan tindak siapapun yang merusak. Jika terjadi konflik akibat hal ini, semua tanggung jawabnya. Song Anping akan menanggungnya sendiri. Baik, Direktur. Kami akan menjaga saklar listrik dan melindungi keamanan pasien. Direktur, kalau Anda tetap keras kepala, jangan salahkan saya. Sang San, bawa dokter Bai ke sini. Baik. Operasinya berhasil. Dokter Bai memang hebat. Saya masih punya pasien. Kamu maksudkan Yo Kang Chen? Dia di rumah sakit sebelah. Saya antar kamu ke sana. Berani halangi saya selamatkan anak saya, ya? Dokter Bai. Chun Zhen. Dokter Bai. Bai. Tidak ada yang serius. Mungkin gegar otak, sementara pingsan saja. Syukurlah tidak apa-apa. Lagi-lagi kamu. Dokter Bai selesai operasi, siap menyelamatkan anakmu, tapi kamu membuatnya pingsan. Aku tidak memukul dia. Aku berhenti, dia yang menabrak. Kamu itu selalu bikin masalah. Aku mau kasih pelajaran ke orang tua itu, karena dia tiba-tiba muncul. Kamu benar-benar gak bisa dibilangin. Direktur, saya bawa dokter Bai untuk cek. Tidak bisa. Kang Kang di rumah sakit. Lagi nunggu, Dia harus selamatin Kang Kang. Benar. cepat suruh dia bangun, anakku masih nunggu operasi. Kamu gila ya? Dokter Bai pingsan, gimana bisa operasi? Dia pingsan, bukan mati. Sebentar lagi kita bangunin, selesai masalah. Boss Zhou, Ahong, cepat temukan orang dan selamatkan Kang Kang. Iya, benar. halo. Apa? Sayang, Dokter rumah sakit Fuhe bilang, Kang Kang hampir tidak tertolong. Tidak bisa ditunda lagi. Sang San, bawa orang itu pergi. Mengerti. tidak bisa dibawa pergi. Dokter Bai, tidak bisa dibawa pergi. Dokter Bai. Minggir. Tangent. Mereka gila. Direktur, bagaimana? Kalau mereka terus seperti ini, Dokter Bai dan anak itu akan dalam bahaya. Jangan biarkan mereka semaunya. Kita juga harus ke sana. Ini tabib hebat Bai Chunzhen. Kenapa diperlakukan seperti ini? Tak sempat pikir panjang lagi. Dokter, bagaimana anak saya? Saya masih berusaha. Tapi jantungnya rusak. Sebaiknya kalian bersiap secara mental. Jangan asal mengutuk Kang Kang di. Kalau kamu nggak bisa nolong, pergi aja. Kamu ngapain? Dokter lagi nyelamatin Dia itu imut banget. Bisa selamatin dari tadi. Panggilan Sakrang suruh obatin Kang Kang. Kamu. Anak saya udah kayak gini, cepat bangunin dia. Selamatkan dong. Dia pingsan, gegar otak, nggak bisa langsung bangun. Gimana nggak bisa bangun? Aku barusan lihat dia kedip mata, dia pasti pura-pura. Apa nggak bisa bangun? Aku barusan lihat dia kedip mata, dia pasti pura-pura. Dokter Bai, aku tahu salahku, tapi sekarang hanya kamu yang bisa. Selamatkan anakku, aku mohon. Berhenti goyangi. Kamu bikin gegar otaknya makin parah. Gegar otak, dia cuma pura-pura. Dokter Bai, aku mohon, selamatkan anakku. Dokter Bai, Dokter Bai.
Udah bilang, dia pura-pura. Lihat, bangunkan. Dokter Bai, Anda sadar. Lihat anak saya, masih ada detak jantung. Anda pasti bisa menyelamatkannya. Saya tahu, Anda tidak akan membiarkan dia mati. Dokter Bai. See you engine. Kecelakaan otaknya makin parah. Apa yang telah kalian lakukan? Dia pura-pura pingsan, jadi kami mengguncangnya agar sadar. Dia benar-benar pingsan. Bisakah kalian berhenti menyiksa Dokter Bai? Anak ini. Aku datang untuk menyelamatkan. Orang tua, bagaimana mau menyelamatkan? Jangan sentuh anak, minggir dari sini. Hei, direktur, tenang. Kamu habis operasi bypass, jangan terlalu emosi. Orang tua sialan. Bai Siwenjen jangan pura-pura. Bangun dan selamatkan Kangkang. Jangan repotkan lagi Dokter Bai. Saat pasien dibawa ke Waktu sudah terlambat. masa emas untuk Sekarang, seberapapun kita mencoba semuanya sia-sia saja. Apa? Anakku melewatkan waktu penyelamatan? Benar, pasien dibawa ke sini. 1 jam sejak serangan terjadi. Terlalu terlambat. Kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin sekarang. Du Hong. Kamu menunda 1 jam? Anak kita hampir mati karenamu. Tidak, aku tidak percaya. Anakku tidak akan mati. Dokter Bai, tolong bangun. Selamatkan anak saya, Dokter Bai. Chun Sen, kamu nggak apa-apa kan, Chun Sen? Dokter Bai, kamu sudah sadar? Anak saya masih bisa diselamatkan? Bisa. Dokter Bai, kamu sekarang belum sepenuhnya sadar, nggak cocok untuk operasi. See you engine, Camus. Sudah sadar. Aku akan selamat. Dokter Bai, Suamiku. Dokter Bai bilang bisa menyelamatkan, anak kita pasti baik-baik saja. Tidak baik, Kangkang tidak ada detak jantung. Kangkang tidak ada detak jantung. Apa? Kangkangku. Detak jantungnya kembali. Aku tahu, Kangkang pasti baik-baik saja. Sudah terlambat. Qui n'a pas jadis cela ruini? Seperti dugaanku, saat pasien dibawa, masa kritis sudah lewat. Lokasi kejadian dekat rumah sakit Renji. Mengapa tidak mengantarnya ke sana, malah memutar jauh? Membawanya ke Fuhuo, kalian ceroboh. Andai dibawa tepat waktu ke rumah sakit Renji. Meskipun bukan Dokter Bai yang menangani, peluang anak itu selamat pasti jauh lebih besar dibandingkan sekarang. Aku yang membuat waktu penyelamatan Kangkang terlewat. Tidak, anakku tidak akan mati. Dia hanya pingsan. Aku akan membangunkannya sekarang juga. apa yang kau lakukan, Dokter Bai? Kangkang, bangunlah, Kangkang. Sayang sekali. Teknik Dokter Bai tadi sangat hebat. Kalau saja tidak terlambat, mungkin dia masih bisa diselamatkan. Kenapa kau menghalangi menyelamatkannya? Aku tidak melakukannya. Du Hong. Penyebab kematian anakmu. Aku tidak melakukannya. Aku ingin membangunkan Kangkang. Cukup. Kalau bukan karena tingkahmu yang keterlaluan, anak kita nggak akan mati. Kamu yang bikin dia meninggal. Bukan aku. Nggak mau mencelakai Kangkang, bukan aku. Ahong, Bukan salahmu. ini semua salah Bai Chunsen. Kalau nggak pura-pura pingsan dan buang waktu, Kangkang nggak akan meninggal. Benar. Salah kamu. Kamu bikin anakku meninggal. Aku akan membuatmu menemani anakku di kuburan. Ahong tidak menyalahkanmu. Semua salah Bai Chunsen. Kalau dia tidak pura-pura pingsan, Kangkang tak akan mati. Benar. Salahmu. Kau menyebabkan anakku mati. Aku akan membuatmu menemani dia di kuburan. Berani.
Aung. Kamu gila? Kamu masih mau membunuh Dokter Bai? Barusan kamu mencoba membunuhku. Kamu telah menyebabkan anakku mati. Aku akan membuatmu ikut ke liang. Jika kamu nggak mencegahku, dia masih bisa hidup. Dokter Bai benar. Yang menyebabkan anakmu mati adalah dirimu sendiri. Kamu nggak mengikuti anjuran dokter, membuatnya. Kalau kamu segera membawanya ke rumah sakit terdekat, kondisinya nggak akan separah ini. Kalau kamu nggak mencegah Dokter Bai, nggak akan menghambat penyelamatan. Anakmu jelas memiliki banyak kesempatan untuk hidup. Kamu sendiri yang menghancurkannya. Kamu sendiri yang menghancurkannya. Balasan. Semua ini adalah balasan. Katanya menikah harus dengan wanita baik. Aku menikah dengan wanita seperti kamu. Masih membiarkan kamu dan temanmu. Berbuat semaunya di luar sana. Ini salahku juga. Kalau saja aku mencegahmu lebih cepat. Kangkang tidak akan mati. Nasib Kangkang seperti ini. Itu takdir. Hukuman dari langit. Bukan salah Tuan Jo. Ini bukan salah kita. Semuanya salah Bai Chunsen. Dia melihat kita di taman bermain, tidak mencegah. Dia sengaja. Dia ingin lihat Kangkang mati. Iya. Salah dia. Cukup. Sampai tahap ini, kamu masih lempar tanggung jawab? Barusan aku lihat semuanya. Dokter Bai menyelamatkan tanpa mengeluh. Kalau bukan karena ulahmu, Kangkang gak akan mati. Kangkang tidak akan mati. Sayang. Aku. Jangan panggil aku sayang. Kamu, sumber masalah. Aku sudah tidak berani lagi. Kita cerai saja. Aku akan mengurus pemakaman Kangkang. Jangan datang menghancurkan hidupnya lagi. Apa maksudmu? Kamu mau cerai sama aku? Dokter Bai, semua kesalahan itu salahku. Aku minta maaf padamu. Setelah mengurus pemakaman Kangkang, aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Dokter, bolehkah aku membawa Kangkang pergi? Aku ingin dia bisa beristirahat dengan damai. Sayang, aku bukan sengaja ingin mencelakai Kangkang. Kamu nggak boleh tinggalkan aku. Aku minta pengacara siapkan perjanjian cerai. Tunggu urus pemakaman Kangkang. Setelah itu, kita cerai. Du Hong, Jaga dirimu sendiri. Jo. Semuanya salah kamu. Kalau bukan karena kamu, Kangkang Bos Yo tidak semarah ini. Salah kamu. Kalau bukan karena kamu diam, anak saya tidak akan meninggal, suami juga tidak akan cerai. Benar-benar membuat keributan. Itu kesalahan kalian sendiri, membahayakan anak itu, dan sekarang malah menyalah Dr. Bai. saya sudah tidak tahan melihat ini. Belum lagi kalian bikin keributan. Dokter Bai sedang operasi. Dia tidak bisa tinggalkan pasien di meja operasi. Menyelamatkan anak kalian? Sudah membunuh orang, masih berani seenaknya. Kangkang baru 9 tahun. Pak Yo terlalu sedih untuk meladengi kalian. Ahong. Jangan biarkan pembunuh Kangkang lolos. Aku memohon pada kalian. Kalian membunuh anakku. Aku akan membuat kalian semua menemani dia di kuburan. Terutama kamu, Bai Chunzen. Aku akan mencabik-cabik dirimu. Bai Chunzen. Aku akan mencabik-cabik dirimu. Chunzen. Chunzen, jangan takut. Aku tidak akan membiarkan mereka semena-mena. Kamu tidak bisa menentukan itu. Zhang San, masuk sini, lakukan sesuatu. Zhang San, mati, cepat masuk. Ahong. Zhang San di luar pintu, mana mungkin gak dengar. Kenapa lama gak masuk? Jangan-jangan Yo. Bawa dia pergi. Kalian yang sebabkan anak itu mati, tapi masih mau menyerang Dr. Bai. Apa kalian nggak takut kami bakal gugat kalian? Gugat kami? Sahabatku istri orang terkaya, bisa apa kamu? Pak Yo lagi marah. Dia nggak akan ninggalin Ahong. Nanti Ahong nggak ada apa-apa. Kalian malah akan dapat hukuman dari keluarga Yo. Sekarang ini kan era hukum. Kalian mau ngapain sih? Meski nggak bisa langsung habisin dia. Keluarga Yo punya banyak cara bikin dia lebih menderita dari mati. Benar banget. Sekarang hubungan dokter pasien makin tegang. Kalian jadi dokter bertahun-tahun? Aku tak percaya. Nggak punya urusan kotor. Baik. Silakan kalian periksa.
Chunjin. Doktesu. Kita pergi. Cepat periksa. Kalian tunggu saja. Kalian yang membunuh anakku. Aku akan membuat kalian membayar harganya. Kangkang, kamu baru 9 tahun. Bagaimana bisa tega meninggalkan Mama? Tanpamu. Mama harus bagaimana? Ahong, jangan menangis dulu. Emerio ingin cerai, pemakamannya Kangkang tidak izinkan kamu ikut. Kita harus bagaimana ini? Semua salah Bai Chun Sen ini. Karena dia buat Kangkang mati. Suamiku nggak bakal marah sampai mau cerai sama aku. Aku harus cari kelemahannya. Biar dia ikut mati sama Kangkang. Ngomong sih gampang. Bos Yo nggak pedulin kamu. Jang Sen sudah masak penjara. Kita sekarang nggak punya siapa-siapa lagi. Bukti buat tuntut Bai Chun Sen juga nggak ketemu. Bai Chun Sen sialan itu. Apa kita benar-benar nggak ada cara lain buat hadapin dia? Bawa ke pengadilan perlu bukti. Tapi kalau ke internet nggak perlu. Kita langsung siaran live buka-bukaan soal dia. Tapi walaupun siaran live, kita harus punya sesuatu yang bikin orang percaya, kan? Itu gampang banget. Dia pernah ambil kesempatan pa orang susah. Pura-pura sibuk, nggak mau operasi. Aku punya semua videonya di sini. Dan juga, kamu masih ingat berita tentang klinik ilegal itu kan? Klinik itu. Memanfaatkan reputasi Bai Chun Sen untuk menipu pasien dan mengambil organ mereka. Bagaimana kalau kita bilang saja, Bai Chun Sen bekerja sama dengan mereka? Ide bagus. Para keluarga itu sudah marah. Mereka tidak butuh bukti, kita cuma perlu memprovokasi mereka. Nanti fakta dan kebohongan akan bercampur. Si Bai Chun Sen ini kalau tidak mati, juga pasti babak belur. See you engine. Operasi lainnya sudah saya jadwalkan untuk lusa. Kamu pulang dulu untuk istirahat. Kesehatan adalah modal utama revolusi. Dokter Bai, Anda menyalahgunakan jabatan untuk melecehkan pasien, bekerja sama dengan klinik ilegal, dan menjual organ pasien. Apa itu benar? Apa-apaan yang kamu omongkan? Dokter Bai mana mungkin melakukan hal seperti kamu diam saja, tidak mengaku? Korban siaran langsung, sekarang jadi trending topik. Trending apa? Semurang. Live sebelumnya, kalian lihat. Dr. Genius, Bai Chun Sen. Dia itu imut banget. Mau selamatkan sahabatku. Tapi sebenarnya ada niat mau ambil kesempatan dari sahabatku. aku marah dan memukul dia. Dia langsung dendam. Dia bersekongkol dengan dokter gelap. Mereka mau mencuri organ anakku saat operasi. Aku bongkar rencana. Dia berhenti menyelamatkan. Dia tinggalkan anakku di meja operasi, biarkan mati. Anakku baru 9 tahun. Dia mati pelan-pelan gara-gara ulah mereka. Ternyata mereka sengaja melakukannya. Tidak ditemukan kesalahan Dr. Bai. Lalu mereka serkan dan memfitnah. Konyol. Ini fitnah terang-terangan. Fitnah apa? Dia memang dokter berhati busuk. Fitnah apa? Dia memang dokter berhati busuk. Semua, dengar ya, dia dokter berhati busuk, Bai Chun Sen. Kalian menyakiti anak-anak kami, Bai Chun Sen, tidak akan mati. Pernah bilang tidak rela kami menghabiskan uang. Diam-diam dari rumah. Ke klinik memberikan pengobatan gratis. Aku benar-benar percaya kamu baik. Mengajak anakku ke klinik berobat. Tapi demi menjual organnya, kamu malah membunuhnya. Aku tidak melakukannya. Dokter tidak bermoral, kembalikan nyawa anak kami. Semua tenang dulu. Dengarkan, hanya salah paham. Dokter Bai nggak mungkin melakukan itu. Percaya sama aku. Mereka satu tim, bantu dia bicara. Keluarga semua, jangan percaya dia. Serang dia bertiga. Berhenti semuanya.
Bai Chunzhen, benar kan? Ada yang melaporkan kamu bersekongkol dengan klinik ilegal, menjual organ pasien. Tolong kerja sama un truc. Pak polisi, ini fitnah. Dokter Bai tidak mungkin menyakiti. Ayah. Fitnah atau tidak, kami selidiki kebenarannya. Bawa pergi. Pak polisi. Dokter Bai. Direktur. Benar-benar memuaskan hati. Yu Yao, lanjutkan kampanye. Aku ingin Bai Chunzhen. Lebih baik mati daripada hidup. Quinzaine. Dokter Bai. Bagaimana keadaanmu di dalam? Besok aku masih ada operasi. Aku ingin melakukan operasi. Si Wenjin. Kamu sepertinya belum bisa keluar dalam waktu. Mungkin akan menghadapi hukuman penjara. Atas dasar apa? Bukti-bukti itu jelas palsu. Dokter Bai tidak melakukan apapun. Dengan apa mereka bisa memenjarakannya? Itu kesalahan perhitunganku. Du Hong adalah istri orang terkaya. Kalau dia ingin menghancurkan Chunzhen, dia tidak akan membiarkannya lolos. Apakah punya uang dan kekuasaan bisa sembarangan memfitnah orang? Dokter Bai hanya ingin menyelamatkan nyawa. Jatidak Pontamanggalami. Aku akan dipenjara. Tidak bisa operasi lagi. Tidak mungkin. Si Wenjin. Secara profesional, dokter di rumah sakit Renji. Secara pribadi, kamu adalah muridku. Harus mencoba segala cara. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Yu Yao, cara kamu lebih efektif. Sekarang di internet, semua orang menyebut Bai Chunzhen dokter tidak bermoral. Mereka mendesak dia dihukum lebih berat. Tentu saja. Aku ini Du Hong. Berani-beraninya kamu menggunakan namaku sembarangan. Suamiku, kamu sudah pulang. Jangan panggil aku suami. Du Hong. Anak kita sudah mati karena kamu, tapi kamu masih gunakan dia untuk menjebak Dokter Bai. Sudah minta pengacara bebaskan Dokter Bai. Kali ini, aku tak biarkan kamu seenaknya. Kamu tidak boleh bebaskan dia yang menyebabkan kematian. Aku akan buat dia ikut. Benar-benar tak tahu menyesal. Ini surat cerai. Tanda tangani saya. Kamu keluar tanpa apa-apa. Mulai sekarang, jangan pernah melangkahkan kaki ke rumah keluarga Yao lagi. Suamiku, kita bersama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu menceraikanku? Jangan banyak omong sama. Gak mau tanda tangan? Ya, kalau gitu, pergi. Aku minta pengacara urus cerai. Bawa keluar. Siap. Sayang, kamu nggak boleh begitu. Sayang. Lepasin aku, kamu. Cepetan pergi. Kata Tuan Yao, kalian berdua. Tidak boleh mendekati keluarga. Beraninya kamu. Aku ini nyonya keluarga Yo. Camus. Sebentar lagi bukan. Ahong. Tuan Yo mau cerai sama kamu dan lindungi Bai Chunzhen. Semua usaha sebelumnya sia-sia. Si Bai Chunzhen membuatku begini. Aku tidak akan memaafkannya. Aku ingin dia hidup lebih buruk. Bai Chunzhen benar-benar pantas mendapatkannya. Tapi sekarang Tuan Yo pun tidak membantumu. Bagaimana kita bisa melawannya? Sekarang suamiku belum terbuka tentang perceraian. Aku nyonya keluarga Yo. Bukankah Zhang San masih di tahanan? Sekalian saja. Sekali jalan. Tidak ada hentinya. Ini dokter andalan, Bai Chunzhen, lagi makan, ya? Bai Quinzaine. Kamu bikin tuan muda Yao meninggal. Mazi berani makan di sini? Camus. Buang-buang makanan, masih berani melawan aku? Nyonya Yao sudah bilang. Dia minta kamu turun ke bawah untuk Yao Xiao. Ikut kubur. Semua maju. Lagi ngapain? Seseorang datang. Polisi sudah datang. Cepat bertindak. Nyonya bilang, hancurkan dia, baru kita bebas. Kamu pergi ke yang ketiga. Taon mereka. Berani bertindak di depan kami? Bawa mereka ke sel isolasi. Nomor 3, Bai Chunzhen, tunggu kau. Cepat atau lambat aku akan bereskan kamu. Berani juga kamu. Tahu hukum tapi melanggar. Tapi, Sudah tidak punya kesempatan lagi. Dia dibebaskan dengan jaminan. Bawa pergi. apa?
Direktur, Sungguh maafkan saya. saya sibuk mencari orang untuk ritual kangkang. Saya nggak tahu kalau Du Hong bertindak sembarangan. Tapi tenang saja. Saya panggil pengacara untuk urus pembebasan. Dokter Bai segera keluar. Du Hong Dan Shun Yuyao Mengina Dr. Bai. Dokter Bai tidak mempermasalahkan. Aku tidak akan mentoleransi mereka lagi. Sekarang. Dokter Bai terjebak dalam opini publik. Aku ingin meminta bantuan pengacara terbaik Lin Wang untuk membantu Dokter Bai membuktikan. Semoga Direktur Yo nanti tidak ikut campur. Direktur rumah sakit, tenang saja. Aku tak akan lindungi mereka lagi. Bagaimana kamu tangani? Urus saja seperti itu. Chun Zhen. Akhirnya kamu keluar juga. Di dalam, nggak ada yang ganggu kamu, kan? Dokter Bai, syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau butuh sesuatu, cari aku. Aku harus cari orang untuk upacara buat anakku. Aku pergi duluan. Silakan, urus dulu urusan Anda. Aku. Apakah aku masih bisa jadi dokter? Pengacara Lin sudah dalam perjalanan ke Jiangcheng. Setelah jelaskan semua rumor, kamu bisa jadi dokter lagi? Baik. Ayo pergi. Kami bawa kamu pulang. Beberapa hari ini, kamu istirahat baik-baik dulu. Dokter jahat yang jual organ, kamu harus dihukum. Aku. Ayahku seorang pengacara. Aku akan minta dia tuntut kamu sekarang juga. Hati-hati. Bai Chun Zhen. Tidak disangka, kamu berhasil keluar. Ternyata benar Yo Dong benar-benar menebus kamu keluar. Semua orang, lihat sini. Dokter berhati busuk ini sudah membunuh begitu banyak orang, tapi tetap saja ditebus keluar. Apa ini masih mesak aku? Apa ini masih mesak aku? Bukankah ini dokter busuk viral di internet? Tampangnya sih kelihatan lumayan. Tapi ternyata jual organ secara diam-diam. Saya tidak melakukan itu. Kamu masih berani membantah? Anak dari kakak sepupuku mati karena klinik gelap itu. Bai Chun Zhen, kamu tidak akan berakhir baik. Bunuh begitu banyak orang, masih mau bebas begitu saja. Semua serang, kasih dia pelajaran. Ya, beri dia pelajaran. Bai Chun Zhen harus dipenjara. Suruh polisi tangkap. Masuk penjara, dokter jahat. Tidak akan mati dengan baik. Tangkap dia. Ternyata di sini ya. Bahaya.